Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sekali lagi saya mohon maaf akan panjangnya isi khutbah pada khutbah kali ini, mengingat pentingnya apa yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang terorisme kali ini. Maka saya akan sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan hal ini menjadi bekal bagi kita insyaallah ta'ala, agar kita tempuh kehidupan berikutnya dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa sumber terorisme berasal dari al-ghulu, sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam pemikiran. Hal ini adalah sikap yang berbahaya, karena al-ghulu, berlebihan dalam pemikiran, dapat membinasakan agama, dapat membinasakan umat, negara dan masyarakat, bahkan bisa membinasakan segala sesuatu, seperti gulunya kaum teroris Khawarij, para perusak. Apabila pemikiran ini terdapat pada suatu masyarakat, maka mereka pasti binasa, sebab mereka akan merusak dengan sangkaan berbuat perbaikan, dan mereka binasakan dengan sangkaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membunuh nyawa-nyawa yang tidak bersalah dan menumpahkan darah yang terjaga dengan sangkaan sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di negeri kita merupakan bukti yang paling nyata. Demikian pula apa yang pernah terjadi di Aljazair dulu. Wahai kaum muslimin, sungguhnya pemikiran ini apabila terdapat pada suatu masyarakat, maka akan tersebar di tengah mereka kekacauan, pertikaian, kegoncangan, ketakutan, ketidakamanan, kegelisahan, dan hilangnya ketenangan. Apabila tersebar pemikiran Khawarij ini pada suatu masyarakat, maka akan lenyaplah agama dan amar ma'ruf nahi mungkar dari mereka, dan akan memicu munculnya kerusakan dan tindakan merusak. Maka kebaikan apakah pada masyarakat yang telah dikuasai oleh para perusak, dan menjadikan orang-orang yang mengadakan perbaikan dan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang terzalimi, dengan disifatkan oleh para perusak dan para teroris itu sebagai orang-orang yang penakut. Sesungguhnya mereka telah puas menganggap masyarakatnya telah murtad dan masyarakatnya telah menjadi kafir, serta membolehkan semua yang diharamkan. Mereka meyakini bahwa masyarakat itu adalah kaum kufar yang halal darah dan hartanya. Dan dibangun di atas keyakinan tersebut, mereka menghalalkan harta, darah, kehormatan, dan segala sesuatu yang ada pada mereka. Nah, hadirin sekalian, sungguhnya Nabiul Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari pemikiran gulu yang rusak tersebut serta merusak. Banyak hadis yang sangat masyhur yang berkenaan dengan keadaan mereka. Di antaranya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengirim emas, sebongkah emas dari Yaman yang belum dipisah dari tanahnya. Naam. Kemudian dia serahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan bongkahan emas itu kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam. Kemudian datanglah seorang, bangkitlah seorang yang kedua matanya mencekung ke dalam, kedua pipinya menonjol, dahinya menonjol, jenggotnya lebat, gundul kepalanya. Dia menyingsingkan sarungnya ke atas. Kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wailak, awalastu ahaqqa ahlil ardi ayyataqiyallah. Celaka engkau, bukankah aku yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah dari kalangan penduduk bumi? Iya, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita dapati, bahwa ciri para teroris itu, mereka selalu berhadapan dengan penguasa. Maka janganlah heran kalau mereka sudah punya rencana untuk menghabisi presiden kita. Nah, ini pun sudah terjadi. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka selalu bersikap reaktif
terhadap pemerintah yang sah. Kemudian salah seorang sahabat yaitu Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, biarkan saya tebas saja lehernya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la'allahu ayyakuna yusalli. Jangan kau tebas, mungkin dia masih menjalankan sholat. Hadis berikutnya yaitu Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri juga, radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Akan keluar di tengah-tengah kalian suatu kaum yang kalian menghinakan salat kalian. Artinya kalian menganggap rendah salat kalian dibanding dengan salat mereka. Kalian menganggap rendah puasa kalian di samping puasa mereka. Dan kalian menganggap amalan kalian kalah dibanding dengan amalan mereka. Nah, kesannya mereka adalah orang-orang yang saleh, yang lebih taat. Ya, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sampai menganggap amalan mereka lebih rendah dibanding amalan-amalan mereka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yamrukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, tembus, ya, tidak ada bekasnya sama sekali. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruk manusia yang terbunuh di kolong langit. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan khairu qatla man qataluh. Sebaik-baik manusia yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Nabi juga menyatakan tuba liman qatalahum au qataluh. Berbahagialah orang-orang yang dapat membunuh mereka dan dibunuh oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran indallah." Dimanapun kalian dapati mereka, maka perangilah mereka. Sungguhnya terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam memerangi mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kilabun nar." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Dan telah lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau aku dapati mereka, niscaya aku akan binasakan mereka seperti binasanya kaum 'Ad atau kaum Tsamud." Habis sama sekali tanpa tersisa. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum memerangi dan bunuh kelompok Khawarij. Memerangi dan membunuh kelompok Khawarij adalah wajib hukumnya berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa berkata, sesungguhnya telah masyhur hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memerangi Khawarij. Dan hadis-hadis tersebut adalah mutawatir di kalangan ahlus sunnah. Imam Ahmad berkata, telah sahih hadis tentang kelompok Khawarij dari 10 sisi. Artinya wajibnya memerangi kelompok Khawarij dari 10 sisi. Semuanya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan Al-Bukhari dan dengan 3 sisi, yaitu hadis Ali, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhum. Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat telah memerangi mereka. Para pendahulu umat ini dan imam-imam mereka telah sepakat untuk memerangi mereka. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka untuk memeranginya. Sampai pada ucapan Syekhul Islam, sesungguhnya umat ini telah sepakat untuk mencela dan menyatakan sesatnya kelompok ini. Akan tapi mereka berbeda pendapat dalam mengkafirkan kelompok ini. Terdapat 2 pendapat yang masyhur dalam hal ini pada Imam Malik dan Ahmad. Demikian pula terdapat perbedaan pendapat pada mazhab Asy-Syafi'i. Selesai ucapan Ibnu Taimiyah. Dan di dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berkata, ketiga, kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa dan mengkafirkan Utsman, Ali, Talhah, Zubair dan mayoritas para sahabat serta menghalalkan darah dan harta kaum muslimin kecuali bagi yang mendukung mereka. Maka pendapat para ahli fikih dari kalangan penganut mazhab kami sekarang menyatakan bahwa kelompok ini adalah pemberontak dan mereka diperlakukan sebagai pemberontak. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih dan ahli hadis.
Imam Malik berpandangan bahwa mereka dimintai bertobat. Apabila mereka bertobat maka dimaafkan, kalau tidak maka mereka dibunuh karena mereka berbuat kerusakan, bukan karena mereka kafir. Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa kelompok ini kafir lagi murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad, halal darah dan harta mereka. Apabila mereka melakukan konsolidasi di suatu tempat dan memiliki pertahanan serta kekuatan, maka mereka menjadi kafir harbi seperti seluruh kafir lainnya. Apabila kelompok ini masih berada di dalam wilayah pemerintah, maka mereka diminta untuk bertobat. Seperti orang yang murtad diminta untuk bertobat. Apabila mereka bertobat maka dimaafkan, kalau tidak maka leher-leher mereka dipenggal dan harta mereka menjadi fai' milik negara, yaitu harta rampasan bagi negara. Tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya yang muslim. Sampai Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dan yang benar insyaallah bahwa boleh memulai merangi mereka dan membiarkan yang terluka dari mereka kalau mereka kabur, berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membinasakan mereka, dan janji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berupa pahala yang besar bagi yang membinasakan mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Asy-Syafi'i juga berhujjah dengan hadis Muslim Ibn Abi Bakrah yang pernah ditanya, apakah engkau pernah mendengar tentang Khawarij? Beliau menjawab, aku pernah mendengar ayahku Abu Bakrah berkata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ala innahu sayakhruju fi ummati qaumun ashidda'u ahidda'u dhalikatun alsinatuhum bil Quran la yujawizu taraqiyahum ala fa idza ra'aitumuhum fa'animuhum thumma idza ra'aitumuhum fa'animuhum fal ma'juru man qatalahum. Ketahuilah bahwa sungguhnya akan keluar dari umatku suatu kelompok yang keras dan tajam di atas kebatilan. Lisan mereka fasih dalam baca Al-Quran, akan tapi bacaan mereka tidak sampai melewati tulang belikatnya. Apabila kalian mendapatinya, maka binasakanlah mereka. Kemudian apabila kalian mendapatinya, maka binasakan mereka. Orang yang mendapatkan pahala adalah siapa yang berhasil membunuh mereka. Pada hadis-hadis lain terdapat pula tentang ciri-ciri mereka yang dimaksud. Adapun ciri-ciri mereka secara ringkas, bahwa mereka adalah orang-orang yang ekstrim, mereka adalah sangat tajam lisannya, mereka masih muda belia, mereka dangkal pemahaman agamanya, mereka membaca Al-Quran kan tapi mereka menyelisihinya. Yang demikian itu menunjukkan hilangnya keimanan mereka. Bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah yang diperintahkan untuk memerangi Khawarij? Yang diperintahkan untuk memerangi mereka adalah para pemerintah. Merekalah yang memiliki kekuatan, dan mereka pula yang melindungi siapa yang mereka pimpin dari susupan pemikiran-pemikiran yang berjalan cepat di tengah sikap ekstrim yang menimbulkan goncangan masyarakat, menebar rasa takut, banyaknya kerusakan, hilangnya rasa aman dan sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan krisis kehidupan sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan sepotong roti. Sampai juga berita tentang aktivitas mereka, ya, dan tersebarnya rasa takut dan goncangan dan ketidaktenangan di Somalia, Palestina, Irak dan Afghanistan akibat perbuatan mereka. Pada negara-negara ini banyak terjadi ketakutan dan hilangnya keamanan serta sirna ketenangan dan ketentraman bagi penduduknya. Maka itu wajib atas pemerintah untuk melindungi warganya dari pemikiran-pemikiran yang menghancurkan. Bagi pemerintahlah berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainama laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian dapati mereka, maka perangilah mereka, bunuhlah mereka, binasakan mereka. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhum fa'animuhum." Apabila kalian melihat mereka, maka binasakan mereka. Kalau kita berpendapat akan bolehnya bagi setiap orang untuk membunuh mereka, niscaya yang terjadi adalah kekacauan dan ketidakamanan. Padahal tidak boleh mengobati kejelekan dengan sesuatu yang lebih jelek darinya. Dengan ini sangatlah jelas bahwa kewajiban untuk memerangi mereka hanya ditujukan kepada pemerintah, dan padanya lah terdapat keselamatan dan ketentraman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin,
penting juga disampaikan, siapakah yang menghidupkan paham Khawarij di zaman ini? Jawabannya, mereka adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Berikut ini adalah bukti-bukti yang menetapkan hal tersebut, agar kita selalu waspada terhadap kelompok ini. Said Qutb, kelompok atau tokoh gerakan ini, telah mengkafirkan umat Muhammad SAW sebagaimana di dalam tafsirnya fi Zilalil Quran. Dia mengatakan, sesungguhnya tidak ada lagi negeri Islam di muka bumi ini. Tidak ada lagi masyarakat Islam yang dasar muamalahnya adalah syariat Islam dan fikih Islam. Ini merupakan sikap takfir kepada seluruh penduduk dunia. Mirip dengan hal tersebut penafsirannya terhadap surat Yunus, bahwa dia menganggap bahwa masjid-masjid kaum muslimin adalah tempat persembahyangan berhala. Allahul musta'an. Naam. Bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin pula, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, di dalam bukunya Aulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah, dia mengatakan, pada tingkatan ini tampak pada buku-buku Said Qutb yang menggambarkan tentang tingkatan terakhir dari sikap takfirnya yang mencapai pengkafiran terhadap masyarakat dan pengumuman jihad melawan manusia secara keseluruhan. Nah, kemudian Farid Abdul Khaliq, salah seorang pimpinan Ikhwanul Muslimin, dalam bukunya Fi Mizanil Haq, dia berkata, sesungguhnya lahirnya paham takfir ini berasal dari sebagian anggota Partai Ikhwanul Muslimin yang ditahan di penjara Qanatir di penghujung tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Mereka terpengaruh pemikiran Said Qutb dan buku-bukunya. Darinya, mereka berkeyakinan bahwa masyarakat berada pada kejahiliahan dan para pemerintah mereka yang mengingkari hakimnya Allah juga menjadi kafir menurut mereka lantaran mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta rakyat mereka juga kafir jika mereka ridha terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintahnya. Jelas di sini Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah berkata, sebagian anggota aksi peledakan yang ditayangkan oleh stasiun televisi Saudi Arabia telah mengakui bahwa mereka mengambil paham takfir dari buku-buku Said Qutb, khususnya tafsir fi Zilalil Quran, dan ini merupakan bantahan bagi mereka yang berkomentar bahwa penyebab aksi-aksi tersebut hanyalah masalah pengangguran dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat-akibat yang berbahaya dari gerakan di atas, ketahuilah, sesungguhnya kita sekarang berada di zaman yang banyak sekali terjadi fitnah. Apa yang Anda dengar membuat air mata Anda menetes, hati bersedih, membuyarkan konsentrasi dan membingungkan akal sehat. Kita berada di suatu zaman yang setan-setan sedang mengangkat leher-leher mereka tinggi-tinggi, menyebar berbagai kerusakan pada hamba-hamba Allah, sehingga Anda tidak mendengar selain pembunuhan, pengungsian, pengkhianatan, peledakan, penodaan, dan penghancuran. Dosa menjadi mudah bagi manusia. Berbagai kejian yang mengerikan amatlah ringan terhadap kebanyakan mereka. Anda pun terheran-heran bagaimana manusia dengan gampangnya membunuh, menumpahkan darah dan memusnahkan harta benda. Nabi SAW bersabda, Inna baina aydikum fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha. Sungguhnya akan ada berbagai fitnah di hadapan kalian seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ada seorang yang beriman di pagi harinya menjadi kafir di sore harinya. Sore harinya beriman, paginya menjadi kafir. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Para sahabat bertanya, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Kunu ahla sabuyutikum. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Hadirin sekalian, kaum muslimin, sesungguhnya fitnah yang paling besar saat ini adalah fitnahnya Mis'ari, Sa'ad Al-Faqih dan Usamah Ibn Laden dan semisalnya. Mereka ingin membuat kabur agama kita, mencentang peranangkan urusan kita, memecah belah persatuan kita dan mengajak kita untuk memberontak. Sesungguhnya mereka adalah penyeru kepada fitnah, penganjur kepada
kerusakan dan tokoh-tokoh sesatan. Jangan dengar ucapan mereka, jangan sambut ajakan dan tunduk kepada mereka. Jangan berikan telinga-telinga kalian kepada mereka, karena mereka akan meniupkan bisikan-bisikan setan sehingga hati-hati kalian tertepak kesesatan dan keraguan. Jangan percaya dengan kedustaan mereka. Jangan dengarkan mereka. Mereka telah merasakan akibat perbuatannya dengan tidak merasakan kenikmatan yang kalian dapatkan berupa keamanan, keimanan, ketentraman hidup dan ketenangan jiwa. Mereka berusaha merusak kalian dengan mengadu domba antara kalian dengan negara kalian. Sungguhnya negara kalian adalah negara muslim yang tersebar padanya keamanan, keimanan, ilmu dan agama. Penduduknya penuh dengan nikmat, dengan ketentraman hidup dan ketenangan jiwa. Saya peringatkan kepada kalian dari pembuat fitnah dari dalam ataupun dari luar negeri. Bukankah telah cukup pelajaran dari negara-negara sekitar, ya terutama di Timur Tengah, bahwa ketika mencuat fitnah tersebut banyak nyawa melayang, darah tertumpah, kehormatan ternodai dan harta benda hangus. Mereka telah menggantikan keamanan menjadi ketakutan, kemapanan menjadi kelaparan, persatuan menjadi perpecahan. Setiap hari terjadi pembunuhan, perampasan dan perampokan. Hati-hati kalian seperti orang-orang yang Allah katakan di dalam firman-Nya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan pada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Hadirin sekalian, lebih tegas dan lugas lagi hati-hati kita dari pemikiran Abu Bakar Ba'asyir. Dialah yang pembawa sumber pemikiran teror di negeri ini dan juga orang-orang yang bersama dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjaga negeri ini serta memberikan petunjuk kepada pemimpin negeri ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf kalau khutbahnya terlalu panjang, namun inilah yang hendak ingin ana sampaikan karena pentingnya masalah ini untuk kita ketahui bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.